Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dalam kitab Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28, demikianlah bunyinya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, ayat ini sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah yang telah menjelma menjadi manusia yang datang di tengah-tengah dunia ini menyatakan dirinya bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sesungguhnya dalam logika berpikir kita, kitalah yang melayani Allah. Kitalah yang menyembah Dia, kitalah yang mengabdi kepadanya. Tetapi justru firman Tuhan pada hari ini, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang, Dia menyatakan diri bahwa Dia datang untuk melayani. Kalimat ini diucapkan Yesus di tengah-tengah kericuhan yang terjadi oleh murid-murid yang mereka bertengkar untuk memilih siapakah yang terbesar di antara mereka. Bahkan mereka, salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus melibatkan ibunya, bertanya kepada Tuhan Yesus dan meminta jikalau nanti mereka sampai di dalam kerajaan Allah agar anaknya duduk di sebelah kanannya. Saudara, bukankah ini berbicara tentang kehormatan, berbicara tentang jabatan, berbicara tentang zona aman sebagai manusia? Karena itu Yesus datang dalam perikop hari ini memberitahukan kepada murid-murid tentang hakikat kerajaan Allah yang berbanding terbalik dengan dunia. Dunia selalu berbicara tentang kesuksesan, harga diri, berbicara tentang kedudukan, jabatan. Tetapi justru Yesus datang dalam nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini tentang pelayanan. Pelayanan berbicara tentang pemberian diri, mengabdi, bahkan pelayanan itu adalah memberikan nyawanya. Yesus telah menjadi teladan bagi banyak orang. Dia tidak hanya berlisan untuk murid-muridnya, tetapi dia nyatakan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia nyatakan dalam warna pelayanannya, bahwasanya tidak ada sedikit pun dalam pelayanan Yesus itu untuk mengagungkan dirinya. Tetapi warna pelayanan Yesus adalah sungguh-sungguh mengosongkan diri, mengabdi, dan memberikan teladan dengan cara melayani. Orang miskin dia layani, orang sakit dia sembuhkan, bahkan orang berdosa dia rangkul. Bahkan dia penuh dengan keberanian untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada yang menarik dari kutipan buku katekismus dengan pertanyaan, apa tujuan manusia diciptakan? Maka ada satu tokoh menjawab pertanyaan itu, saya tidak diciptakan untuk dunia ini atau untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Aku tidak hidup untuk menulis namaku dalam sejarah, tetapi hidupku untuk menjadi seperti Kristus. Akhirnya kebahagiaanku, penerimaanku, kepuasanku, kebanggaanku hanya di dalam Kristus dan hanya Kristus saja, bukan pada yang lain. Berorientasi kepada Kristus. Hidupku bukan untuk kemuliaanku, tetapi hidupku adalah untuk Kristus. Demikian saudara, respon dari pernyataan Tuhan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Saudara, kalau ayat ini berkumandang untuk kita pada saat ini, karena itu ayat ini menggugah hati kita bersama agar kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ayat ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Tidak ada satupun orang yang akan ditinggikan oleh Allah jika dia tidak bisa merendahkan hatinya. Karena Yesus berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Sama seperti Kristus, dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, tetapi pada waktunya dia ditinggikan, saudara. Demikian hidup orang-orang percaya ketika diberi kesempatan hidup di tengah-tengah bumi ini, dalam pelayanan dimanapun berada. Marilah kita membungkukkan diri, bukan mencari siapa yang terbesar, tetapi adalah berusaha mencari siapa yang mau melayani, siapa yang mau memberikan dirinya, siapa yang mau memperhatikan orang banyak, siapa yang rela memberikan kursinya, siapa yang rela untuk melayani, dan siapa yang rela untuk memberikan kehidupannya kepada banyak orang. Maka ada sukacita di hati kita semua. Ingatlah firman Tuhan pada hari ini, kita bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani banyak orang. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami. Kalau Kristus saja bisa merendahkan dirinya, bahkan mengosongkan dirinya, Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang suci, yang penuh dengan keagungan. Tiada dosa dalam dirinya, tetapi dia mampu untuk melayani, mampu untuk mengasihi, mampu untuk menunduk, mampu untuk membersihkan kaki para muridnya. Dia mampu berpihak kepada orang kecil. Dia tidak memandang rendah orang-orang yang miskin. Demikian Tuhan, kami belajar seperti Yesus. Engkau satu-satunya juru selamat yang menjadi teladan dunia, agar dunia memilih cara Yesus dalam melayani, memilih karakter Kristus. Tidak ada satupun kami yang bisa menyombongkan diri kami. Siapakah kami sehingga kami harus berlaku angkuh kepada orang lain? Siapakah kami yang merasa puas duduk di tahta kemuliaan kami di dunia ini? Karena itu Bapa di surga, kami diingatkan akan firman ini. Kami adalah orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna, orang yang penuh dengan kekurangan. Sesungguhnya kami orang yang berdosa ini harus melakukan lebih yang seperti Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang tua disanggupkan untuk melayani anak-anak. Demikian anak-anak terlebih disanggupkan untuk melayani orang tuanya. Demikian kami boleh saling melayani satu dengan yang lain. Kami boleh saling memberi perhatian satu dengan yang lain. Kami mau saling berkorban satu dengan yang lain. Kami boleh saling merangkul satu dengan yang lain. Maka kami akan merasakan hidup kami lebih hidup, karena di dalamnya kami menemukan damai sejahtera. Terima kasih sapaan firman Tuhan pada hari ini. Karena itu hamba-Mu berdoa di layar kaca ini untuk seluruh jemaat Tuhan, dari mulai anak-anak hingga para lansia. Kiranya Tuhan yang jaga dan pelihara anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh belajar untuk mengejar cita-cita. Mereka anak-anak kami yang jauh dari pengaruh-pengaruh zaman. Mereka kuat secara mental, secara rohani. Mereka anak-anak yang taat kepada orang tua, yang rajin beribadah dan menyenangkan hati Tuhan, hormat kepada orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua orang tua yang punya tanggung jawab yang besar di tengah-tengah keluarga. Hikmat Tuhan kiranya Engkau anugerahkan, karena tanpa hikmat maka tidak akan menjadi orang tua yang baik. Berikan kesabaran, berikan rejeki, berikan panjang kasih kepada para orang tua untuk bisa mengasihi tanpa syarat kepada anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pergumulan setiap jemaat-Mu, baik pergumulan akan masa depan, pergumulan akan pendamping hidup, pergumulan atas memperoleh pekerjaan, baik pergumulan akan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Mohon Tuhan dalam pengasihan-Mu yang besar, memberikan roh-Mu kepada jemaat-Mu,
hingga jemaat-Mu dimampukan untuk melalui setiap proses persoalan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemerintah kami agar mereka hidup jujur, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kabar baik dan kebenaran di tengah-tengah umat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami percaya Engkau dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.